Tokok wonten dawuh sinuwun. Nuwun sewu, kula tak nyuwun priksa janjane sampeyan sewanteng negara Ndarawati niku wigatosipun menapa? Dalam tokoh pewayangan mungkin kita sering mendengar yang namanya Togog. Siapa sih Togog itu dan gimana sih Togog itu, dan karakternya gimana, filosofinya gimana. Togog itu adalah, kalau dalam pewayangan termasuk Punakawan ya. Punakawan itu adalah pembantu, istilahnya pemomong, tukang momong gitu kan. Dan Togog sering dianggap sebagai figur yang jahat gitu. Dibandingkan Semar, tokoh Togog itu biasanya karakternya jahat ya, padahal nggak seperti itu teman-temannya. Sebenarnya Togog itu ya sama kayak Semar, bijaksana ya, ibaratnya sakti gitu. Tapi pas kebetulan Togog itu dia ditugaskan untuk menjadi istilahnya punakawannya bagi kalangan orang-orang yang jahat, dan dia dikasih tugas untuk meluruskan orang-orang yang jahat itu. Makanya kan sebenarnya tugas Togog sama Semar itu ya lebih berat Togog gitu. Kalau Semar sih tugasnya cuman istilahnya menemani orang-orang yang benar-benar sudah baik gitu. Nggak perlu diluruskan, itu sudah lurus itu kalau Semar. Tapi kalau Togog yaitu tugasnya meluruskan orang yang belum lurus, orang yang jahat. Kalau dalam pewayangan itu para Kurawa itu. Kalau Semar kan menemani para Pandawa gitu. Cuman Togog itu ketika menasihati istilahnya bosnya itu nggak didengarkan gitu, jarang dipakai. Makanya Togog tidak akan berhenti sebelum majikannya itu baik. Tapi dalam sandiwara pewayangan majikan Togog itu nggak akan pernah baik gitu. Dan Togog sendiri itu orangnya sebenarnya bijaksana banget gitu. Bisa jadi lebih bijaksana dari Semar. Dan Togog sendiri itu melambangkan sebuah karakter yang kompleks ya, yang lengkap, yang melampaui sekedar peran jahat lah gitu. Jadi Togog itu mencerminkan benar-benar kenyataan hidup gitu. Kenapa kok seperti bahwasanya sesuatu yang suatu kebijaksanaan atau kebaikan dia nggak hanya muncul di tempat-tempat yang baik gitu. Dia bisa juga kebaikan dan kebijaksanaan itu bisa muncul dari tempat-tempat yang sangat tak terduga gitu. Bahkan mungkin dari sisi yang dari dunia yang gelap, dalam artian dunia yang jahat, itu kebaikan bisa muncul di situ. Itulah simbol Togog. Dan Togog juga mencerminkan yaitu tidak semua orang yang di pihak keburukan itu selalu jahat, dan sebaliknya yang berada di pihak baik, yang kelihatannya baik, itu tidak selalu sempurna. Jadi Togog itu sebenarnya karakter manusia yang terjebak dalam sebuah dilema moral gitu, kehidupan. Tapi Togog sendiri itu akan tetap berusaha memberikan kebijaksanaan kepada mereka yang mau mendengarkan. Berat sekali tugas Togog itu. Sekarang bayangkan ya, Togog harus menasehati orang, meluruskan orang, manusia yang sebenarnya kalau dalam sandiwara, dalam skenarionya, orang-orang ini tidak akan bisa berubah baik. Dinasihati kayak apa sama Togog, tapi orang-orang ini nggak mau berubah baik. Nah, disitulah akhirnya muncul lagi sebuah contoh bahwasanya orang ya itu untuk menasihati orang itu nggak pantang menyerah gitu, dan tiada akhir gitu. Terus dinasihati terus. Ya perkara mau apa enggak itu tergantung yang dinasihati. Yang penting
Simbol si Togog ini tadi adalah terus menanamkan kebaikan kepada sesuatu yang nggak baik, walaupun ditolak terus tidak putus asa, gitu ya teman-teman ya. Itu jadi kalau ditanya loh, kalau ada yang ngomong misalkan loh Semar itu kan baik, Togog jahat, enggak begitu sebenarnya. Jadi bukan Semar itu baik, Togog jahat, enggak, cuman tugasnya yang berbeda. Semar sama Togog itu kan satu darah, itu kan saudara. Enggak begitu, mereka sama-sama bijaksana, cuman istilahnya tugasnya yang berbeda. Kalau Semar ditugaskan menemani orang-orang para satria yang sudah baik, sedangkan Togog harus meluruskan atau memperbaiki manusia-manusia yang tidak baik, yaitu para Kurawa gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan Togog itu benar-benar ada dan Semar benar-benar ada, mungkin kita akan lebih berterima kasih kepada Togog dibandingkan Semar. Bayangkan Togog orang baik harus tinggal di kalangan orang-orang yang kurang baik, dan di situ dia harus berjuang untuk memperbaiki orang-orang ini, manusia-manusia ini. Sedangkan manusia-manusia ini ya jelas-jelas nggak bisa baik, tapi terus Togog terus berusaha dan nggak ada berhentinya. Itulah bahwasanya orang itu ya, orang siapapun dia, untuk menanamkan kebaikan itu jangan pernah putus asa. Contohnya Togog seperti itu, terus ditanamkan kebaikan terus, walaupun mungkin sampai akhir hayat terus menanamkan kebaikan dan berbuat baik dan mendorong orang-orang lain untuk berbuat kebaikan juga gitu. Tapi terus walaupun ditolak terus berbuat terus, ya itulah tanggung jawab yang harus dipikul Togog kayak gitu. Tanggung jawabnya besar gitu teman-teman ya.